Let's say hi, friends. Hi, friends. Before we start learning, let's pray together. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Say greeting. Ya, yuk. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning, students. Good morning. Senyum dulu yang lebar selebar-lebarnya, yang bisa kalian lebarin segimana. Ayo. Keluarin giginya, mana liatin giginya nih. Aluna belum kelihatan giginya senyumnya. Ayo Syafira, ayo Gasan tuh. Iqbar mana senyumnya Iqbar? Elang, please turn on your camera. Ozora juga Alia dan Levina. Bisa segimana lebarnya? Kalau Miss bisa segini nih. Iqbar juga lebarnya. Wah, Ozora juga. Wah, Lia juga ya. Oke, nice. Thank you. Oke, welcome. Di sini Cesar sama Tia baru datang. Levina and Alia, please turn on kamera ya. As long as this Zoom. Sepanjang ya, berlangsung, tolong dinyalakan terus ya, sayang. Oke, sebelum kita belajar, mari kita ucapkan basmalah bersama. Bismillah. Iya, nggak usah pulang, Dek. Oke. Sekarang yang udah masuk ada 13 siswa, berarti 3 siswa lagi, nanti segera Pulang, Dek. Nah, sekarang seperti yang Miss janjikan, kita akan belajar tentang sains ya, atau IPA. Nah, hari ini kita akan banyak percobaan. Jadi siapkan diri kalian karena hari ini akan luar biasa. Are you ready, student? Jadi lagi ada di mana itu? I'm ready, Miss. Oke, very good. Jadi lagi ada di mana ini? Oke, bolehlah kalau di sekitarnya sedang ada yang berbicara, boleh di-mute ya. Terima kasih anak-anak. Kalau nggak berisik, boleh nggak di-mute juga. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melakukan berbagai kegiatan belajar. Di antaranya ada game percobaan, lalu juga akan mendapatkan penjelasan dan melatih diri. Oke, nah sebelumnya screen-nya udah kelihatan di anak-anak? Udah ada? Sudah. Oke, kita mulai. Nih ada quote sebelum belajar. Jadilah siswa yang tekun, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab dalam belajar. Semoga Allah memberkahi kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya, Miss selalu ingat kalian dalam setiap doa. Miss suka doain kalian semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena nanti kalau Miss sudah tua, kalian yang gantiin Miss. Mungkin nanti ada yang ngajar, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Amin. So, and then what are we going to learn? Di sini ada berapa number? How many numbers in the screen? Five. Nah, melambangkan 5 things that we are
going to learn. 5 hal yang akan kita pelajari. The first one is muscular force. Muscular force atau gaya otot. Yang kedua kita akan belajar tentang electric force atau gaya listrik. Lalu magnetic force, gaya magnet, ya. Lalu yang keempat adalah gravitational force atau gaya gravitasi, dan yang terakhir adalah frictional force. So how many point that we are going to learn? How many? Ada berapa? 5 points, ya. 5 gaya yang akan kita pelajari. Let's start. Di mute ya anak-anak, kalau yang sekitar yang banyak suara boleh di mute ya. Oke, nih anak-anak bagian awal, cari dan sebutkan persamaan dan perbedaan dari ketiga alat transportasi berikut. Yang pertama ada bendi ya. Yang kedua itu ada pedati sapi, dan yang ketiga ada pedati kerbau. Silahkan cari persamaan dan perbedaannya dalam 30 detik. Nanti 2 orang yang terpilih ya, yang jawab persamaan dan jawab perbedaan. Silahkan dilihat baik-baik. Oke, siapa yang mau menyebutkan persamaan dari ketiga alat transportasi ini? Boleh raise hand. Iya. Boleh Iya. raise hand. Oke, yang pertama ternyata Aina, nggak apa-apa ya. Yang pertama Aina. Silakan Aina, apa persamaan dari ketiga transportasi? Mereka memakai peliharaan. Pakai hewan peliharaan. Oke, bagus. Ada lagi yang lainnya tidak? Aina. Dalam tradisional. Kenapa Akbar? Alat transport tradisional. Oke, sama-sama transportasi tradisional. Masih raise hand ya, apalagi persamaannya? Beda hewan. Oh, itu perbedaannya ya, beda hewannya. Oke. Ada yang mau menjawab persamaannya? Ada lagi nggak? Mereka sama-sama apa? Coba. Sama-sama ditarik. Sama menarik benda yang ada di belakangnya ya, muatan yang ada di belakangnya. Sekarang perbedaannya, siapa yang mau jawab? Raise hand. Silahkan, yang di sini ada Aluna dan Syafirah. Aluna, apa perbedaan dari ketiga alat transportasi ini? Hewannya berbeda. Hewannya berbeda. Good job. Syafirah, apalagi yang berbeda? Apakah bentuknya sama semua? Tidak. Oke, bentuk yang ditarik itu berbeda. Nah, kalau bendi, ini yang pertama itu adalah kendaraan tradisional yang ditarik oleh kuda ya. Kita bisa taunya juga, bisa disebutnya delman. Nah, kalau yang kedua ini namanya kan pedati. Kalau pedati itu gerobak yang dihela atau ditariknya sama kuda, lembu, atau kerbau. Jadi kalau yang ditarik sama, apa namanya? Kalau yang termasuk kendaraan tradisional itu disebutnya bendi. Kalau pedati itu untuk menarik gerobak ya. Nah, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa yang terjadi ketika kuda menarik bendi? Berjalan. Bendinya Berjalan. berjalan atau maju. Sekarang apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Berjalan juga. Dan barangnya bisa dibawa kemana-mana. Good job. Nah, di sini ada di halaman 4 ya tadi. Oke, selanjutnya. Kita akan mencoba percobaan pertama, ini ada di halaman 4 anak-anak. Kalian kalau ada garis meja ya, boleh apa saja yang ada di dekat kalian, boleh mendorong handphone, mendorong buku.
Dorong satu benda, buku yang ada di depan kalian. Pelan-pelan. Bukunya sekarang. Oke. Sudah didorong bukunya? Sekarang tarik ke posisi semula. Tarik lagi bukunya. Oke. Good. Sekarang angkat buku kalian. Angkat buku kalian. Bisa terangkat bukunya? Oke, kembalikan ke posisi semula. Baik. Sekarang tolong ambil secari kertas yang tidak terpakai. Kalau ada ya. Ambil secari kertas yang tidak terpakai. Langsung kalian remas kertasnya. Ini. Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah. Sekarang di halaman 4 di buku kalian siap-siap ya, kita akan menulis hasilnya. Oke. Di sini ada kegiatan, aktivitas yang dilakukan dan hasilnya. Siap ya, menulisnya dengan cepat, oke? Yang pertama mengangkat tas. Hasil kedua menyimpan tas. Yang ketiga meremas kertas. Tulis dulu ini. Silakan secepat-cepatnya ya menulisnya. Biar kita zoomnya bisa membahas percobaan yang lain. Halaman berapa? Halaman 5. Silakan waktunya 30 detik. Tulis dulu ini. Mengangkat tas, menyimpan tas, dan meremas kertas. Sudah. Oke, bagus. Ada yang sudah. Silakan 15 detik lagi buat yang belum. Kalian sudah, Miss. Oke, alhamdulillah, very good, Kalea. Oke, 10 detik terakhir. Mengangkat tas, menyimpan tas, dan meremas kertas. Oke, sekarang. Kalau kalian tadi mengangkat buku atau mengangkat tas ya, hasilnya apa? Tas berubah? Akan berubah posisi. Itu jawabannya, tas berubah posisi. Lalu yang kedua, kalian menyimpan kembali tasnya, hasilnya apa? Akan menjadi semula lagi. Kembali ke posisi semula, itu jawabannya ya, hasilnya kembali ke posisi semula. Nah, ini catat ya, soalnya nanti ketika dikumpulkan, jadi Miss bisa meriksa hasil pekerjaan kalian. Nah, kalau yang ketiga tadi, kertas yang asalnya bagus, ketika kita remas, apa hasilnya? Apa hasilnya? Kertasnya jadi berubah apa? Berubah bentuk. Good, kertas berubah bentuk ya. Yang asalnya seperti ini menjadi remuk seperti ini ya, lebih ke bulat. Oke, berubah bentuk. Very good, anak-anak. Silakan dicatat dulu. Pokoknya hari ini akan ada percobaan dan juga mencatat. Jadi anak-anak mencoba untuk secepat mungkin ya mencatatnya. Dan Udah ditulis. Oke, good, Alia. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya apa ya? Geng-geng. Nah, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja atau tadi buku ya, sehingga bergeser itu disebutnya gaya. Ya, aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah atau tadi buku juga kamu disebutnya gaya. Nah, aktivitas yang kita lakukan terhadap kertas juga disebutnya gaya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gaya? Bergaya. Apakah sama? Kalau menurut kalian gaya itu apa?
bergaya kalau di foto? Gaya ya. Coba cek. Nah, ternyata gaya itu adalah tarik, dorongan atau tarikan ya, yang dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Ini ada di halaman 6. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Gaya itu apa, anak-anak? Dorongan atau tarikan ya, yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Benda bergerak atau berubah bentuk. Good. Nah, selama 30 detik. Gaya adalah tarikan atau dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nanti misalkan random tanya 2 orang, hafalin dulu selama 30 detik pengertian dari gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Hafalkan yang Inggrisnya juga. Force is a push or a pull upon an object. Force is a push or a pull upon an object. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Force is a push itu dorongan ya, or a pull atau tarikan upon an object, terhadap suatu benda. Siap? Oke, tanya ya. What is force? Tadi apa itu gaya? Bahasa Inggrisnya force is a, siapa yang hafal? A push or a pull object. Force is a push or a pull upon an object. Bagus. Sekarang Indonesianya apa itu gaya? Gaya dorongan Benda bergerak atau berubah bentuk. Oke, very good. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang membuat benda bergerak atau berubah bentuk. Very good. Nah, ini dihafalkan ya. Nah, sekarang kita jawab challenge halaman 6 sampai 7. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping ini bergerak? Didorong. Oke. Didorong. Kalau didorong itu berarti kekuatan apa? Otot. Otot ya. Di situ orangnya mendorong. Didorong. Good, didorong karena adanya kekuatan otot. Sekarang lampu. Ini anak-anak boleh ditulis ya, adanya kekuatan otot yang pertama. Kekuatan otot. dorong karena otot. Ya. Habisnya dia pulang. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Menggunakan energi listrik. Karena Aliran listrik. Good. Adanya aliran listrik. Oke, selanjutnya. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Adanya tarikan? Tarik magnet. Magnet, bagus. Adanya tarikan dari magnet. Oke, selanjutnya. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Adanya tarikan dari
tarikan dari gravitasi. Hampir, tapi belum tepat. Tarikan gravitasi. Dari angin. Belum tepat jawabannya, bukan dari gravitasi atau angin. Adanya tarikan dari tarikan dari gravitasi bumi. Good, berarti kita cukup tuliskan adanya tarikan dari bumi, ya. Adanya tarikan dari bumi. Karena bumi punya gaya gravitasi. Tapi lebih tepatnya kita tulis adanya tarikan dari bumi. Oke, yang terakhir. Apa yang menyebabkan kursi dipindahkan? Didorong. Selain itu, Ya. coba lihat kursinya. Di situ kursinya di bawahnya ada roda. Beda nggak kalau mendorong kursi yang ada rodanya dengan kursi yang nggak ada rodanya? Nah, berarti adanya gaya gesek ya di sini. Karena kalau pakai roda itu gesekannya jadi sedikit. Kalau nggak pakai roda, kenapa? Kursinya mudah dipindahkan karena adanya gaya gesek. Jawabannya ya. Nanti kita pelajari gaya gesek itu yang seperti apa dan bagaimana. Oke, sudah anak? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Nah, sekarang di halaman 7. Kalian lihat gambar di situ, ada yang lagi tarik-tarik tambang. Kayaknya susah banget di situ ya. Terus ada yang lagi membuat sebuah model dari tanah liat. Terus ada seorang ibu lagi menggendong anaknya. Dan di situ juga ada kerbau yang mengangkut barang-barang ya. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya yang dihasilkan oleh Otot. Iya. Boleh langsung dicatat ya. Apa yang dimaksud gaya otot? Ya gaya yang dihasilkan oleh otot. Yang punya otot, coba kalau misalnya laptop punya otot enggak? Tidak. Kalau kursi punya otot enggak? Tidak. Kalau tanah punya otot enggak? Tidak. Otot itu siapa? Manusia. Manusia dan hewan. Jadi, kalau ditanya pengertian apa itu gaya otot, kita jawabnya seperti ini. Gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup ya, dalam kurung manusia dan hewan. Jadi, kalau misalkan ditanya gaya otot itu dihasilkannya oleh makhluk hidup ya, kalau nggak manusia itu hewan. Karena nggak mungkin tiba-tiba laptop punya otot. Atau misalkan kalian lagi duduk di kursi sama kursinya ditendang, kursinya punya otot. Enggak ya, tapi alhamdulillah Allah udah ciptain kita sebagai manusia, kita punya otot, bisa menggerakkan banyak hal ya, termasuk tuh, Zora kalau misalkan mau main bola, bisa menendang bola-bolanya itu dengan otot yang ada di kaki ya. Nah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Sudah dicatat pengertiannya? Sudah, Miss. Terima kasih anak-anak. Oke, let's practice. Ayo kita praktek atau percobaan. Nah, pemanfaatan gaya otot. Ini coba cari, ini ada di halaman 17. Yang pertama, kita mau memindahkan benda. Oke. Miss akan tulis kegiatannya ya. Nanti anak-anak tulis manfaatnya. Miss kasih challenge-nya.
Miss kasih tahu contoh kegiatannya apa. Nanti kalian tulis manfaatnya apa. Yang pertama untuk nomor 2 itu tulis mengayuh sepeda. Kalian tulis masing-masing menurut kalian jawabannya manfaatnya itu apa? Kalau manfaat. Silakan mengayuh sepeda, manfaatnya apa? Naiki jadi. Oke. Apa manfaat mengayuh sepeda, Akbar? Badan menjadi sehat. Oke, itu jawaban Akbar. Kalau jawaban Gasan, apa? Apa manfaat mengayuh sepeda? Kita bisa Otot-otot kita bisa kuat. otot bisa kuat. Oke, good. Kita cek kalau jawaban Miss Fitri itu bisa menggerakkan benda. Tapi tadi jawaban kalian juga betul ya. Kalau yang menguatkan badan atau menguatkan otot. Salah satu manfaat lainnya itu menggerakkan benda. Karena sepedanya bisa bergerak kalau kita kayuh. Kalau sepedanya nggak ada yang naikin, tiba-tiba sepedanya Gasan maju sendiri. Itu serem enggak? Seram. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke contoh kegiatan yang kedua. Meremas secari kertas. Silakan di contoh kegiatannya. Meremas secari kertas. Apa manfaatnya? Silakan dicatat. Meremas. Oke, Miss mau tanya ke Kalea. Kalea, apa manfaat meremas secari kertas? Jadi buat kertas acak-acakan. Oke, good. Kalau Syafira, apa menurut Syafira manfaat dari meremas secari kertas? Jadi otot tangan. Oke. Nah, kalau jawaban Miss itu merubah bentuk benda, ya. Ini semua pasti pakai otot ya, anak-anak. Jadi, selain tadi melatih otot, yang paling utamanya kalau kita meremas kertas, dia merubah bentuk kertasnya ya, atau merubah bentuk. Nah, sekarang yang keempat, berjalan, berlari, dan mengangguk. Manfaatnya itu adalah apa? Coba silakan dijawab. Berjalan, boleh tulis satu aja ya, boleh berjalan. Nah, Miss mau tanya ke Zora. Zora, apa manfaat berjalan? Menggerakkan? Apa yang bergerak kalau kita berjalan? Menggerakkan tuh. Ini apa disebutnya? Ya, tubuh atau badan kita ya, Zora. Jadi kalau berjalan itu kita manfaatnya menggerakkan tubuh. Dan yang terakhir, kalau kalian menulis atau mengetik, manfaatnya itu bisa untuk melakukan pekerjaan. Nah, silakan sambil anak-anak catat, Miss jelaskan ya, karena kalian punya hak untuk diberi penjelasan. Untuk pemanfaatan gaya otot itu pertama, gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup atau manusia atau
hewan. Nah, pemanfaatan gaya otot itu bisa untuk memindahkan benda, bisa menggerakkan benda, bisa merubah bentuk benda, bisa menggerakkan tubuh dan melakukan pekerjaan. Nah, minimal 5 hal ini menjadi manfaat dari gaya otot. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita lengkap dengan otot yang ada di tubuh kita. Nah, memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang masuk ke percobaan kedua anak-anak. Silakan kalau di dekat kalian ada gordeng atau kaca atau pintu, silakan ditutup. Lalu coba matikan dan nyalakan saklar lampu yang ada. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Silakan percobaan selama 1 menit. Kalau ada pintu ditutup dulu, gordeng ditutup dulu, ya. Lalu coba nyalakan dan matikan saklar lampu di sekitar kalian. Dan lihat apa yang terjadi. Silakan, 1 menit mulai dari sekarang. Gelap nih, gelap. Oke, gelap ya langsung. Mana coba yang lainnya? Coba Miss mau lihat di kamera sini. Oke, coba nyalain lalu matikan. Lalu nanti kembali ke awal ya, dinyalakan lagi. Good. Silahkan. 30 detik lagi percobaannya ya, coba. Miss, Syafira udah dimatiin tapi kayak kelihatannya enggak. Oh gitu? It dark. Masih banyak cahaya ya. Oke. Kalau misalnya dinyalain tetap gelap. Dinyalain ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, anak-anak sudah cukup percobaannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang terjadi ketika kalian mematikan lampu. Gelap. Gelap. Ada yang tidak terlalu berpengaruh ya. Mungkin itu karena banyak cahaya dari tempat lain. Ketika dimatikan kan gelap. Ketika dinyalakan menjadi seperti apa? Terang. Alhamdulillah kalian Terang. sudah melakukan percobaan. Nah, di sini tersebut diskusikan pertanyaan ini sama teman-teman. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Apa sih yang bikin lampu itu bisa menyala? Karena adanya aliran listrik. Aliran listrik. Bagus. Kalau ya apa yang menyebabkan lampunya mati? Tidak ada aliran listrik. Pemotongan aliran listrik. Bagus sekali. Ini ada di halaman 53 ya. Ini ada di halaman 53 ya. Nah, silakan dikerjakan selama 1 menit katanya. Jawab dulu nomor 1 dan nomor 2. Ini ada di halaman 53. Oke, lampu dapat menyala karena tadi betul anak-anak karena adanya aliran listrik. Aliran listrik ini atau arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampunya akan menyala. Makanya kalau ada aliran listrik, lampunya bisa nyala. Kalau tidak ada aliran listrik, lampunya mati. Ya. Nah, ini kalau percobaan 3, nanti anak-anak bisa dilakukan secara mandiri ya. Nah, karena ini butuh waktu. Kalian butuh menggosok-gosokkan kulit rambut kalian ke penggaris. Nanti ini coba sendiri ya. Tolong ditandai, oke? Di halaman 50. Oke. 55 itu nanti tugas mandiri ya. 53 sampai 55.
petugas percobaannya sendiri. Oke, wah Zara langsung nyobain. Oke, nanti langsung dicoba ya. Nah, di sini Miss akan jelaskan dulu tentang listrik, statis, dan dinamis. Jadi anak-anak, muatan listrik itu nanti ada yang disebut listrik diam atau listrik statis, dan juga listrik dinamis. Ya, kalau listrik statis itu ada di plastik yang nanti kalian akan coba. Itu ada perpindahan muatan listrik dari plastik dengan kertas ya. Kedua benda itu akan saling tolak dan melepaskan diri. Akhirnya potongan kertas itu nanti akan terlepas dari penggaris plastik ya. Nanti ketika kalian coba kalian akan tahu. Nah, kalau di listrik dinamis ini ada di aliran muatan listrik. Nah, ketika kalian menyalakan dan mematikan lampu dengan menekan saklar, nah itu terjadi ketika lampunya nyala, ada aliran listrik. Ketika saklar ditekan, lampu mati, maka tidak ada aliran listrik. Di sini nanti kalian bisa catat dulu ya. Ini jawaban yang ininya. Kalau listrik statis adalah muatan listriknya tidak mengalir. Kalau listrik dinamis, muatan listriknya mengalir. Cukup dikerjakan yang nomor 1 aja. Nanti kalian cukup melakukan percobaan saja ya. Tidak usah mengisi lagi yang lainnya. Oke, silakan dicatat dulu anak-anak. Dan Miss. Dan Miss. Oke, good. Silakan 15 detik lagi buat yang belum. Oke, sudah semua? Sudah, Miss. Ya, Elang sudah, Elang? Sudah, Miss. Oke, good. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Miss mau tanya dulu nih anak-anak. Mau tambah 20 menit atau dilanjutkan di minggu depan? Depan saja. Lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pelajaran besok waktunya ditambah. Nanti di hari Kamis ya. Kita belajar lagi di hari Kamis. Nah,